Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri dengan nomor NIM 120209000 dari kelas 3B PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi pada mata kuliah konsep dasar IPA. Observasi yang saya lakukan yaitu observasi lingkungan di Kampung Cipalah, Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, dengan tema kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Observasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu mengapa observasi saya mengambil tema kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Alasannya yaitu karena di kampung ini masih banyak, bahkan mayoritas masyarakatnya masih kurang peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama di lingkungan sekitar rumahnya. Tujuan saya melakukan observasi ini diantaranya adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konsep dasar IPA. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan masyarakat Cipalah, Desa Padamukti. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terjadi. Yang keempat, untuk mencari dan menemukan solusi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan di Kampung Cipalah, Desa Padamukti tersebut. Selanjutnya, waktu yang saya gunakan dalam pengobservasiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 10.15 sampai 11.45 dan 13.12 sampai 14.45 yang bertepatan di Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Dengan observer saya sendiri yaitu Nur Sapitri dengan usia 19 tahun dan narasumber yaitu Bapak Rahmat Nur Fauzi dengan usia 37 tahun dengan jabatan pengurus relawan bencana alam Kalimantan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait hasil observasi. Dari observasi yang telah saya lakukan, berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang dilakukan, permasalahan yang terjadi di Kampung Cipalah, khususnya RT 1, adalah masih belum terkontrolnya pembuangan sampah dengan benar. Terdapat beberapa titik pembuangan sampah yang menumpuk begitu saja tanpa adanya pengelolaan terhadap sampah tersebut. Bahkan ada yang beberapa warga yang biasa membuang sampah di belakang rumahnya sendiri. Penumpukan sampah tersebut biasanya berasal dari beberapa sumber, yaitu dari sampah rumah tangga seperti sampah plastik bekas deterjen, sabun, odol, pampers bayi, dan lain sebagainya. Selain dari sampah rumah tangga, sumber lainnya dapat berasal dari dedaunan kering yang berjatuhan, kemudian sampah-sampah plastik dan botol aqua bekas jajan anak-anak, serta sampah logam. Setelah diamati dan mewawancarai salah satu relawan bencana alam di Cipalah, dapat diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan terjadi karena belum adanya ketegasan maupun peringatan, baik dari pihak RT maupun RW setempat. Setelah mewawancarai salah satu pengurus relawan rebana yang berada di Kampung Cipalah, dapat diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi yang telah disebutkan terjadi karena belum adanya ketegasan maupun peringatan baik dari pihak RT maupun RW, serta belum adanya penyelenggaraan atau program khusus terkait pengelolaan kebersihan lingkungan. Selain belum adanya ketegasan dan peringatan, penyebab lainnya adalah warga Kampung Cipalah belum memiliki pengetahuan terhadap akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,
Salah satunya dalam masalah pembuangan sampah sembarangan. Sehingga dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hal tersebut menjadikan kurangnya kesadaran terhadap buang sampah dengan baik dan mengelola sampah dengan benar. Selain itu, kekurangan dalam segi fasilitas kebersihan pun masih sangat terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari halaman-halaman rumah warga yang masih belum menyediakan peralatan kebersihan untuk sampah seperti tong sampah, sapu lidi, ongki. Nah, maka pantas saja jika masih sering terjadi pembuangan sampah secara sembarangan, terutama di depan halaman rumah mereka. Selanjutnya, alternatif solusi. Setelah meneliti dan mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di Kampung Cipalah dalam segi kebersihan lingkungan, maka peneliti mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Alternatif yang dibuat oleh peneliti ini berdasarkan peninjauan pada beberapa sumber, baik bersumber dari teori para ahli maupun sumber-sumber lainnya. Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi kebersihan lingkungan diantaranya adalah yang pertama, mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup atau lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, yaitu mengadakan penyuluhan. Maka hendaknya masyarakat diberikan pengarahan dalam mengelola sampah di lingkungan sekitarnya. Berbicara mengenai pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga, dapat dilakukan beberapa langkah yang bisa diterapkan. Berdasarkan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, pengurangan sampah meliputi 3 hal, yaitu pembatasan timbulan sampah atau reduce, kemudian pendaur ulang sampah atau recycle, dan pemanfaatan kembali sampah atau reuse. Maka Departemen Pekerjaan Umum tahun 2007 menyimpulkan bahwa terdapat prinsip 3R yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sampah. Di antaranya yaitu yang pertama prinsip reduce atau reduksi sampah. Prinsip reduce yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu dengan mengubah kebiasaan yang tadinya boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi mengefisien dan hemat, efisien, dan hanya menghasilkan sedikit sampah. Kedua, prinsip reuse. Prinsip ini memiliki arti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah atau tanpa proses pengolahan. Contohnya seperti menggunakan kertas bolak-balik, memakai kembali botol bekas minuman untuk tempat air, serta lain sebagainya. Dengan kata lain, reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan atau pemanfaatan kembali barang secara langsung. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip recycle. Prinsip recycle artinya mendaur ulang suatu bahan yang tak terpakai kembali menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana.
Contohnya seperti pengolahan sisa kain kaca menjadi kerajinan tangan. Terus bisa dijadikan selimut, kain lap, keset kaki, dan lain sebagainya. Contoh lainnya seperti pengolahan sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan yang kemudian dijadikan pupuk kompos. Nah, yang ketiga, dari alternatif solusi yaitu setelah diberi pengarahan dan pemahaman terhadap pengelolaan sampah lingkungan, maka warga diimbau agar mampu menerapkan pengarahan atau pelatihan yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, bagi warga yang tidak menerapkan pengarahan tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut dari pihak tokoh kampung seperti RT atau RW. Tindak lanjut tersebut bisa berupa teguran, sanksi, atau dendaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang melanggar dapat merasakan efek jera serta dapat terbiasa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, uraian tadi merupakan beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi. Alternatif solusi ini dibuat dengan harapan seluruh masyarakat dapat menerapkan langkah-langkah tersebut dan dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, sehingga tercipta lingkungannya asri, bersih, aman, nyaman, serta sehat. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.